Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan langsung melancarkan pukulan berat. Duar, Xiao Fan tidak langsung menghadapi pukulan Yuan Yanbin. Sebaliknya, setelah mencapai bagian depan Yuan Yanbin, ia dengan cepat bergerak ke bagian belakang Yuan Yanbin. Duar, Xiao Fan melayangkan pukulan, yang langsung mengenai punggung Yuan Yanbin. Yuan Yanbin memuntahkan seteguk darah, terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat kejadian itu, semua penonton di dekatnya mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Pukulan Xiao Fan membuat Yuan Yanbin memuntahkan darah, tetapi serangan baru saja dimulai. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di samping Yuan Yanbin, melancarkan pukulan demi pukulan, terus-menerus mengenai tubuh Yuan Yanbin. Sialan ekspresi Yuan Yanbin berubah drastis. Para penonton di dekatnya pun tercengang. Bu Fan, kekuatannya benar-benar sekuat ini. Ya ampun, kamu lihat itu. Sosoknya terlalu cepat, kan? Terlalu cepat, sungguh terlalu cepat. Kerumunan di sekitarnya tercengang, mereka bahkan tidak dapat melihat sosok Xiao Fan. Di Tian Xiao dan Gong Ze, yang mengamati dari bayangan, juga sangat terkejut, tidak menyangka kecepatan Xiao Fan bisa begitu cepat. Hanya saja tidak Yuan Yanbin seharusnya tidak selemah ini. Ada yang salah. Apa Yuan Yanbin menahan diri? Atau ada banyak orang cerdas di dekatnya? Yuan Yanbin menantang dengan penuh percaya diri, dia pasti tidak seharusnya hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Oleh karena itu, mereka semua percaya bahwa Yuan Yanbin melakukan ini dengan sengaja. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengerti mengapa Yuan Yanbin membiarkan dirinya terluka. Apa manfaatnya jika dia terluka? Xiao Fan juga memikirkan hal ini. Sebagai murid jubah hitam yang menduduki peringkat ke-6, kekuatan Yuan Yanbin tidak mungkin lemah. Ekspresi Xiao Fan serius, dan dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Nak, kamu disergap. Dia sedang menyerap energimu. Dia menggunakan semacam teknik rahasia. Setelah energimu terkumpul cukup banyak, dia bisa menggunakannya untuk melumpuhkan fondasimu. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan terkejut dan langsung menghentikan serangannya, mundur ke tempat aman. Melihat Xiao Fan tiba-tiba mundur, kerumunan di sekitarnya menjadi bingung. Jelas, Xiao Fan berada di atas angin pada pertukaran sebelumnya, jadi mengapa dia mundur? Bu Fan, apa kamu takut? Yuan Yanbin awalnya tertegun, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, biar ku beritahu, aku bahkan belum bergerak. Xiao Fan menghela napas, mengabaikan Yuan Yanbin, dan langsung bertanya kepada diagram bintang apa yang sedang terjadi. Aku bisa merasakan energimu telah direbut lawan. Setelah sejumlah besar energi berhasil direbut, dia bisa menghancurkan fondasimu. Bisakah itu dipatahkan? Xiao Fan berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, masalah kecil, aku sudah merusaknya, kata diagram bintang dengan santai. Xiao Fan, kamu merusaknya? Ya, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kamu tidak bertanya padaku. Xiao Fan terdiam mendengar balasan diagram bintang. Setelah Xiao Fan bertanya-tanya, dia akhirnya mengerti inti dari teknik rahasia lawan. Teknik ini didasarkan pada energi yang ditangkap, lalu tiba-tiba mengaktifkan teknik rahasia untuk mempengaruhi fondasi musuh. Dan memecahkan teknik rahasia ini juga sangat sederhana. Selama ia terganggu, memungkinkan lawan menangkap energi yang salah, itu akan berhasil. Baru saja, diagram bintang diam-diam telah membantu Xiao Fan mengubah energinya, menyebabkan Yuan Yanbin menangkap energi yang salah. Setelah itu, bahkan jika Yuan Yanbin mengaktifkan teknik rahasianya, dia tidak akan dapat melukai Xiao Fan sedikit pun. Nak, apa kamu takut? Kalau kamu tidak berani menyerang, giliranku yang menyerang. Yuan Yanbin berkata dengan dingin. Hahaha Yuan Yanbin, kalau kamu punya nyali, biarkan saja aku terus memukulmu. Teriak Xiao Fan dengan dingin.
Membiarkanmu memukulku. Baiklah, ayo, aku akan membiarkanmu memukulku. Yuan Yanbin mencibir, gembira dalam hatinya. Nak, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Bagaimana kamu bisa tahu tanpa mencoba? Xiao Fan mencibir dan langsung menyerbu ke depan Yuan Yanbin, melanjutkan serangan dahsyatnya yang mencengangkan. Duar, duar, duar. Yuan Yanbin masih berpikir Xiao Fan tidak menyadari teknik rahasianya. Tanpa dia sadari, teknik rahasia Yuan Yanbin tidak dapat melukai Xiao Fan sama sekali. Begitu saja, Yuan Yanbin secara misterius menjadi samsak tinju Xiao Fan. Nak, jangan sombong. Kalau berani, pukul aku lebih keras. Yuan Yanbin menggertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Hehehe, sesuai keinginanmu, kata Xiao Fan dingin, sambil meninju dada Yuan Yanbin dengan ganas. Seketika, pukulan ini menembus tubuh Yuan Yanbin dan menusuk jantungnya. Yuan Yanbin memuntahkan seteguk besar darah dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk pulih. Semua orang di dekatnya tercengang. Awalnya semua orang mengira ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Faktanya, sebagian besar orang awalnya percaya bahwa Yuan Yanbin pasti akan memenangkan pertandingan ini. Tapi sekarang kedua belah pihak sedang bertarung, pertempurannya jelas berat sebelah. Yuan Yanbin sama sekali tidak ada tandingannya. Saat ini, Yuan Yanbin adalah samsak tinju, sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Xiao Fan. Apa yang terjadi, bagaimana bisa Yuan Yanbin begitu lemah? Dalam bayangan, Gong Ze bergumam, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tidak mungkin, Yuan Yanbin tidak bodoh. Di sisi lain di Tian Xiao, juga dalam bayangan, sama terkejutnya. Bukan hanya di Tian Xiao dan Gong Ze, orang-orang di dekatnya pun sama. Bahkan kepala istana ilahi Biyun dan tetua agung tidak yakin apa yang akan dilakukan Yuan Yanbin. Sialan, Yuan Yanbin meraung, matanya merah karena marah. Awalnya, menurut teknik rahasia yang dikuasainya, selama dia menangkap cukup banyak energi lawan, dia dapat secara diam-diam mengaktifkan tanda kutukan untuk menghancurkan fondasi lawan secara diam-diam. Tapi sekarang, dia jelas telah menangkap banyak energi Xiao Fan, namun dia tidak dapat mengaktifkan tanda kutukan. Bukannya dia tidak bisa mengaktifkannya, tetapi tidak ada efeknya bahkan ketika diaktifkan. Aku tidak menyangka, Yuan Yanbin, kamu cukup gigih. Xiao Fan mencibir, sekali lagi muncul di hadapan Yuan Yanbin, melancarkan serangan ganas. Duar, 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 duar. Xiao Fan meninju Yuan Yanbin tubuh berulang kali. Yuan Yanbin sangat menderita, kebenciannya mencapai puncaknya, ia merasa dikhianati. Sialan, sialan. Akhirnya, Yuan Yanbin meletus sepenuhnya, dan aura yang mengerikan bergetar. Duar. Saat berikutnya, Yuan Yanbin berlumuran darah, dan panas yang mengerikan terpancar dari darahnya, bahkan menyebabkan penghalang arena menjadi tidak stabil. Ini apakah Yuan Yanbin akan bergerak? Sepertinya begitu. Aura yang kuat sekali. Melihat kejadian itu, para penonton yang ada di sekitar menjadi sangat khawatir. Inilah yang kekuatan Dao yang Yuan Yanbin pahami, dan setelah memahami kekuatan Dao, Yuan Yanbin memfokuskan kultivasinya pada kekuatan api. Selain kekuatan api, Yuan Yanbin juga menguasai berbagai kekuatan atribut api yang kuat lainnya. Nak, kematianmu sudah di sini. Raung Yuan Yanbin. Dia sangat menyesalinya di dalam hatinya. Mengapa dia mencoba menggunakan teknik rahasia itu? Dia seharusnya menekan lawan dengan kekuatannya sendiri. Mati. Yuan Yanbin meraung, auranya yang kuat bergemuruh. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Xiao Fan. Duar. Yuan Yanbin melayangkan pukulan. Bahkan sebelum mengenai Xiao Fan merasakan panas yang tak terlukiskan, seolah-olah akan melelehkan tubuhnya. Kuat ekspresi Xiao Fan berubah serius. Dia juga melayangkan pukulan, menghantam pukulan Yuan Yanbin. Seketika, Xiao Fan dan Yuan Yanbin keduanya mundur. Mereka tampak seimbang, tetapi kenyataannya, tinju Xiao Fan sudah hangus. Nak,
kematianmu sudah dekat. Yuan Yanbin menggertakkan giginya, matilah. Dengan raungan Yuan Yanbin, sosoknya berubah menjadi 5, menyerang Xiao Fan dari 5 arah berbeda. Pada saat ini, masing-masing klon Yuan Yanbin memancarkan panas yang mengerikan, sangat kuat gumam Xiao Fan, matanya serius, dan dia juga meletus dengan aura yang mengerikan, melawan Yuan Yanbin. Duar, 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 duar. Duar, sangat kuat, Yuan Yanbin sangat kuat, Bu Fan juga sangat kuat. Ya ampun, apa Bu Fan itu hanya ada di ranah Shenhou? Dia terlalu kuat, kenapa kekuatan Bu Fan jelas-jelas sangat hebat, namun dikatakan dia tidak mendapatkan manfaat apapun di perjamuan Dao Body. Tidak jelas, para murid di sekitarnya berbincang dengan penuh semangat, semuanya terkejut dengan kekuatan Yuan Yanbin dan Xiao Fan. Mengenai Yuan Yanbin, semua orang sebenarnya dapat menerimanya. Lagi pula, Yuan Yanbin adalah murid jubah hitam dan berada pada tingkat kedua ranah Shenhuang. Namun Xiao Fan jelas hanya berada di ranah Shenhou, dengan ranah Shenhuang yang memisahkannya dari Yuan Yanbin. Namun sekarang, Xiao Fan dapat membuat Yuan Yanbin hingga tak berkutik. Hal ini sungguh tak masuk akal, membuat semua orang di dekatnya tercengang. Hanya segelintir orang di sekitar yang mampu mengetahui kebenarannya. Demikian pula mereka juga terkejut pada saat ini aneh. Yuan Yanbin jelas-jelas mencoba menangkap energi Bu Fan sebelumnya, jadi mengapa dia menyerah? Tidak jelas, aku juga ingin melihat teknik rahasia apa yang akan dia gunakan, tapi pada akhirnya, aku tidak melihatnya. Apakah teknik rahasianya gagal, atau dipatahkan oleh Bu Fan? Beberapa tetua agung dari Istana Ilahi Biyun berbicara dengan suara pelan, mereka semua melihat kebenaran di dalamnya. Dalam sekejap mata, Xiao Fan dan Yuan Yanbin telah bertukar ribuan pukulan. Bocah, kematianmu sudah dekat. Yuan Yanbin menjadi ganas, menyerang ke arah Xiao Fan. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berbeda? Apa kamu tidak bosan mengatakannya? Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kedua belah pihak bertempur dari fajar hingga senja, dan pertempuran masih belum berakhir. Sialan, kenapa kau belum mati juga? Yuan Yanbin sangat ganas, dengan sedikit kekuatan spiritual tersisa di tubuhnya. Hehehe, kamu yang akan mati. Xiao Fan berbicara dengan dingin, meninju Yuan Yanbin berulang kali. Pada saat ini, panas menyengat dari tubuh Yuan Yanbin telah berkirang gratis. Akhirnya, setengah jam kemudian, Yuan Yanbin hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual tersisa dan hancur menjadi kabut darah oleh pukulan Xiao Fan. Tubuhnya hancur. Sudah berakhir. Xiao Fan memuntahkan darah dari mulutnya, ekspresinya menjadi muram. Xiao Fan juga memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Yuan Yanbin. Jika dia mengerahkan segenap kemampuannya, lawannya akan berada jauh darinya. Tetapi jika dia tidak menggunakan berbagai metode, kedua belah pihak akan sama-sama seimbang. Tidak lama kemudian, tubuh Yuan Yanbin berangsur-angsur pulih, dan Xiao Fan meninju, menghancurkan potongan-potongan daging Yuan Yanbin yang baru pulih. Melihat pemandangan ini, semua orang di dekatnya jelas mengerti bahwa Xiao Fan telah menang. Kuat sekali, Bu Fan ini terlalu kuat. Dia mengalahkan murid jubah hitam, dia mengalahkan Yuan Yanbin. Ya ampun, dia benar-benar menang. Kenapa dia bisa menang? Semua orang di dekatnya sangat terkejut, tidak percaya apa yang mereka lihat. Setelah beberapa saat, darah Yuan Yanbin berangsur-angsur berubah menjadi segumpal daging. Xiao Fan baru saja hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Kepala Istana Ilahi Biyun telah tiba di arena, berdiri di depan Xiao Fan. Cukup, berhenti, kamu sudah menang. Baiklah, Xiao Fan mengangguk sambil menghela napas. Xiao Fan membungkuk kepada Kepala Istana Ilahi Biyun, lalu bersiap meninggalkan arena. Tunggu, pada saat ini, Kepala Istana Ilahi Biyun memanggil Xiao Fan. Ada apa, Kepala Istana? Mendengar itu, Xiao Fan tertegun. Aku terluka, aku harus segera pulih. Kepala Istana Ilahi Biyun menggelengkan kepalanya tanpa daya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat,
Tubuh Yuan Yanbin pulih ke keadaan semula, tetapi auranya telah jatuh ke titik terendah. Kekuatannya pada titik ini kurang dari 1/10 dari puncaknya. Yuan Yanbin melotot ke arah Xiao Fan dengan penuh kebencian. "Serahkan," kata kepala istana ilahi Biyun dengan lemah, sambil menatap ke arah Yuan Yanbin. Yuan Yanbin menghela napas, menggertakkan giginya saat ia dengan enggan mengeluarkan token giok hitam yang diukir dengan angka di liu dan menyerahkannya kepada kepala istana ilahi Biyun. Kepala istana ilahi Biyun memeriksa token giok hitam, lalu menyerahkannya kepada Xiao Fan. "Mulai hari ini, Bu Fan akan menjadi murid jubah hitam peringkat ke-6 istana ilahi Biyun." Kepala istana ilahi Biyun berbicara perlahan, suaranya bergema ke segala arah. Mendengar ini, ekspresi istana ilahi Biyun murid di dekatnya berubah-ubah. Menerima token giok hitam menandakan status Bu Fan, statusnya saat ini melampaui tetua biasa. "Terima kasih, Kepala Istana." Xiao Fan melirik token giok hitam, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah kepala istana ilahi Biyun. "Hehehe, ini memang pantas untukmu. Kekuatanmu luar biasa. Bekerja keraslah mulai sekarang, mengerti?" kata kepala istana ilahi Biyun sambil tersenyum. Mengenai kekuatan Xiao Fan, kepala istana ilahi Biyun tidak mempunyai keraguan, tetapi dia tidak begitu yakin mengapa, dengan potensinya, dia tidak memperoleh apapun setelah meminum teh bodi. Kecuali jika dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Tetapi itu tampaknya tidak benar, dia jelas bangun sangat cepat, yang dapat dibuktikan oleh banyak orang pada saat itu, dan bahkan Dewa Perang Surgawi hadir, jadi dia seharusnya tidak dapat menyembunyikan apapun. Berbagai pikiran kacau mempengaruhi kepala istana ilahi Biyun, mencegahnya menebak kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. "Kalau begitu, kepala istana, aku pergi dulu," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Silakan," kepala istana ilahi Biyun mengangguk. Xiao Fan tersenyum dan berbalik untuk pergi, tetapi setelah hanya 2 langkah, dia merasakan tatapan Yuan Yanbin yang penuh kebencian dan menoleh ke belakang. "Yuan Yanbin, bekerja keras dan berusahalah untuk menjadi murid jubah hitam sesegera mungkin," kata Xiao Fan kepada Yuan Yanbin, sambil memperlihatkan senyum polos. Yuan Yanbin. Semua orang mendengar ini, Yuan Yanbin sangat marah hingga ia hampir meledak di tempat. "Kamu jangan sombong. Tunggu saja, kata Yuan Yanbin dengan marah. Namun, Xiao Fan sama sekali mengabaikan Yuan Yanbin. Setelah dia meninggalkan arena, Feng Yuliu datang ke sisi Xiao Fan, dan mereka berdua meninggalkan area tersebut. Sekarang Xiao Fan telah menjadi murid jubah hitam dari Istana Ilahi Biyun, bahkan jika Yuan Yanbin tidak mau, dia tidak punya cara untuk mengalahkannya. Bahkan murid jubah putih yang mengikuti Yuan Yanbin sebelumnya kini panik, terutama pengikut Yuan Yanbin yang baru saja berteriak. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka semua khawatir Xiao Fan akan membalas mereka nanti. Jelas mereka terlalu memikirkan banyak hal, Xiao Fan tidak tertarik berurusan dengan orang-orang ini. Keberadaan mereka, hingga Xiao Fan, dapat digambarkan sebagai semut. Dalam waktu kurang dari sehari, berita Xiao Fan mengalahkan Yuan Yanbin dan menjadi murid jubah hitam peringkat ke-6 menyebar ke seluruh Istana Ilahi Biyun. Bukan hanya Istana Ilahi Biyun, tetapi seluruh wilayah atas juga terguncang. Semua tahu bahwa Yuan Yanbin adalah jenius yang terkenal di wilayah atas. Namun, dia dikalahkan, dan dia dikalahkan oleh seorang pemuda di ranah Senhou. Berita ini tentu saja merupakan kejutan yang mengejutkan, sehingga sulit diterima oleh banyak orang. Pada saat yang sama, perawatan Xiao Fan juga menunjukkan peningkatan yang mencengangkan. Sekarang setelah Xiao Fan menjadi murid jubah hitam, dia tidak perlu lagi tinggal di area umum murid. Sebagai murid jubah hitam, ia memiliki gua eksklusifnya sendiri. Gua ini tidak dipilih, setiap murid jubah hitam berhubungan dengan gua yang sama. Xiao Fan mengalahkan Yuan Yanbin, jadi dia secara alami mengambil alih gua miliknya. Yuan Yanbin tinggal di sini,
Aku bertanya-tanya apakah ini sudah ternoda dengan kebodohan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu, kalau tidak suka, kembalikan saja ke Yuan Yanbin. Lalu Feng Yuliu menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut. Hehe, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiao Fan berkata dengan riang. Tak lama kemudian, Xiao Fan memimpin Feng Yuliu menuju gua. Energi spiritual di sini padat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan gua biasa. Terlebih lagi, gua ini memiliki semua yang dapat dibayangkan, tidak hanya kolam spiritual dan gunung spiritual, tetapi bahkan dimensi lain besar di mana binatang spiritual dapat dinaikkan. Ini terlalu mewah. Saat melihat gua, bahkan Feng Yuliu pun tercengang. Suka, pindah ke sini dan tinggal bersama, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Aku tidak mau. Feng Yuliu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Aku mohon padamu, pindahlah, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Namun, pada akhirnya, Feng Yuliu tetap menolak. Tidak, identitasmu kamu mengetahuinya. Feng Yuliu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Fan menghela napas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak berkata banyak lagi. Xiao Fan paling tahu situasinya sendiri. Jika identitasnya terungkap kemudian, dia harus mencari cara untuk menjauhkan diri dari Feng Yuliu. Baiklah, Xiao Fan tersenyum pahit. Tapi, aku akan sering datang menemanimu, Feng Yuliu berkata sambil tersenyum. Dalam sekejap, 7 hari kemudian. Sekarang setelah Xiao Fan telah menjadi murid jubah hitam, tak seorang pun berani memprovokasinya dengan mudah, bahkan para murid jubah hitam yang menduduki peringkat teratas, tak seorang pun berani memprovokasi Xiao Fan. Dalam beberapa hari terakhir, ada aliran orang yang tak ada habisnya mengirim hadiah ke Xiao Fan, yang sebatan besar adalah murid jubah putih, dan sebagian kecil adalah tetua. Di antara mereka, Suang Yueze datang berkunjung secara langsung, membawa sejumlah besar hadiah ucapan selamat yang berharga. Dia bahkan memegang tangan Xiao Fan di gua dan mengucapkan banyak kata-kata yang menyentuh hati dan mengharukan. Inti ceritanya adalah bahwa dia sudah tua dan bodoh, dan dia meminta Xiao Fan untuk memaafkan keluarga suangnya. Akhirnya, Xiao Fan melihat hadiah-hadiah itu dan setelah Suang Yueze membuat cucunya bersujud 1000 kali, dengan berat hati memaafkannya. Dapat dikatakan bahwa kunjungan Suang Yueze kali ini membuatnya kehilangan muka. Jika dia bisa, Suang Yueze tidak akan menginginkan ini. Tapi tidak ada jalan lain. Sekarang Xiao Fan telah menjadi murid jubah hitam peringkat ke-6, statusnya bahkan melampaui statusnya sendiri. Meskipun Xiao Fan saat ini tidak memegang kekuasaan sesungguhnya, hanya masalah waktu sebelum dia memegangnya. Jika mereka tidak menyelesaikan konflik di antara mereka sekarang, keluarga Suang akan selesai nanti. Lebih jauh lagi, Suang Yueze juga bersumpah bahwa dia akan mengikuti perintah Xiao Fan mulai saat itu. Sialan, sialan Bu Fan, jangan berpuas diri. Pada saat ini, Yuan Yanbin menggertakkan giginya karena marah di guanya. Guanya telah diambil oleh Xiao Fan, dan sekarang ia hanya bisa tinggal di gua biasa. Yuan Yanbin masih tidak dapat memahami mengapa teknik rahasianya tidak efektif melawan Xiao Fan. Aneh, kenapa wajah Yuan Yanbin pucat pasi. Sebelum konfrontasinya dengan Xiao Fan, dia sebenarnya pernah menguji teknik rahasianya pada seseorang, dan ternyata memang efektif. Selain itu, kekuatan teknik rahasia akan ditentukan oleh energi yang ditangkapnya. Yuan Yanbin telah membiarkan dirinya dipukuli dengan sangat parah pada saat itu justru untuk menangkap lebih banyak energi Xiao Fan, sehingga membuatnya lumpuh. Tok, tok, tok. Pada saat ini, pintu batu Yuan Yanbin gua diketuk. Membuka pintu, Yuan Yanbin terkejut. Kamu kenapa kamu di sini? Hehehe, apa? Aku di sini. Apa kamu tidak menyambutku? Tidak sama sekali, silakan masuk cepat. Yuan Yanbin menggelengkan kepalanya berulang kali, mengantar pendatang baru itu ke guanya. Yuan Yanbin sangat terkejut dengan pengunjung ini, sama sekali tidak menyangka dia akan datang. 3 bulan kemudian,
dalam sekejap Gong Ze dan Ditian Xiao muncul dari pengasingannya. Setelah pertarungan Xiao Fan dan Yuan Yanbin, berita terbaru tersebar. Gong Ze menantang Ditian Xiao. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh istana ilahi Biyun, dan keributan yang ditimbulkannya bahkan lebih besar daripada pertandingan Xiao Fan dan Yuan Yanbin. Bahkan Xiao Fan terkejut ketika mengetahui hal ini. Sangat cepat, benar, katanya pertandingannya akan diadakan besok. Feng Yuliu mengangguk, menurutmu siapa yang akan menang? Meskipun kekuatan Feng Yuliu tidak tinggi, dia berpikiran tajam dan banyak akal, dan sekarang dengan hubungannya dengan Xiao Fan, dia dengan mudah membangun jaringan koneksi dalam istana ilahi Biyun, membuatnya mudah baginya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang istana ilahi Biyun. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Feng Yuliu karena dia ingin melakukan sesuatu untuk Xiao Fan. Kalau tidak, Feng Yuliu akan terlalu malas untuk melakukan hal seperti itu. Ini sulit untuk dikatakan. Xiao Fan ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku belum melihat kekuatan Ditian Xiao, dan Gong Ze busurnya tampaknya sangat kuat. Baiklah. Feng Yuliu mengangguk sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ini bukan urusan kita, jadi besok kita nikmati saja acaranya. Xiao Fan mengangguk, dia juga sangat tertarik dengan pertarungan antara Ditian Xiao dan Gong Ze. Hari berikutnya, arena daftar 100 teratas penuh sesak, bahkan sampai berdesakan. Hampir semua orang di istana ilahi Biyun yang punya waktu luang datang. Yuan Yanbin yang terluka parah ada di sana, dan murid jubah hitam lainnya juga telah tiba lebih awal. Hampir semua 100 murid jubah putih hadir, tak satu pun hilang. Bahkan leluhur istana ilahi Biyun muncul untuk menyaksikan pertempuran kali ini, alih-alih diam-diam mengamati dari balik bayangan. Semua orang tahu bahwa pertandingan antara Ditian Xiao dan Gong Ze ini akan menentukan siapa yang akan menjadi penerus istana ilahi Biyun. Itu juga merupakan pertarungan antara dua faksi saat ini dalam istana ilahi Biyun. Begitu banyak orang. Tak lama kemudian, Xiao Fan dan Feng Yuliu tiba di dekatnya, dan melihat kerumunan yang padat, mereka tampak terkejut saat Xiao Fan dan Yuan Yanbin bertarung sebelumnya. Sudah ada banyak penonton, tetapi sekarang jelas ada lebih banyak lagi. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit bagi Xiao Fan dan Feng Yuliu untuk menerobos. Namun kini, identitas Xiao Fan adalah seorang murid jubah hitam. Murid biasa harus dengan hormat melakukan penghormatan murid saat melihatnya. Bahkan murid jubah putih menyapa Xiao Fan dengan sopan. Seketika, sebuah jalan dibersihkan secara paksa di depan Xiao Fan. Xiao Fan tersenyum, menuntun Feng Yuliu ke sekitar arena. Inilah keuntungan menjadi murid jubah hitam, murid biasa harus mengalah. Sebenarnya, jika Xiao Fan mau, dia bisa menyaksikan pertempuran itu dari kehampaan. Hal ini dilarang untuk murid biasa, tetapi murid jubah hitam memiliki hak istimewa. Murid jubah hitam lainnya juga memilih untuk menonton dari kehampaan. Akan tetapi, sementara Xiao Fan dapat naik, Feng Yuliu tidak dapat. Oleh karena itu, Xiao Fan tetap memilih untuk tetap berada di sisi Feng Yuliu. Di mana Ditian Xiao? Di mana Gong Ze? Mengapa dia belum ada di sini? Aku tidak tahu, mereka mungkin sedang bersiap. Itu benar. Para murid di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Masing-masing merasa cemas, ingin melihat kedua belah pihak bertarung. Pada saat ini sosok berjubah hitam terbang ke arena, tanpa ekspresi dan diam. Orang ini tidak lain adalah Ditian Xiao. Aura Ditian Xiao sangat kuat. Omong kosong, tentu saja. Apa kamu lupa? Dia peringkat pertama. Benar akan aneh jika Ditian Xiao, peringkat pertama, tidak memiliki aura yang kuat. Di mana Gong Ze? Kenapa dia belum datang? Para murid di sekitarnya berdiskusi di antara mereka sendiri. 1 jam penuh berlalu, dan bahkan Ditian Xiao menjadi tidak sabar, sebelum Gong Ze akhirnya tiba. Maaf, saudara, aku terlambat. Gong Ze terbang ke arena sambil tersenyum canggung. Hehehe, tidak masalah, saudara Gong Ze, kata Ditian Xiao sambil tersenyum. Tak ada pihak yang bermusuhan.
sebaliknya, ekspresi mereka tenang. Tak seorang pun dapat merasakan adanya niat membunuh yang nyata dari mereka berdua. Hehehe saudara Di, senang kamu mengerti, kata Gong Ze sambil tersenyum. Hehehe tentu saja aku mengerti. Baiklah, ayo cepat, kalau tidak, orang-orang di sekitar akan menjadi tidak sabar, kata Di Tianxiao sambil tertawa. Baiklah, baiklah, aku datang, Gong Ze mengangguk, menghembuskan napas, dan auranya tiba-tiba berubah. Di bawah, Xiao Fan, yang sedang menonton pertempuran, mengubah ekspresinya. Ada apa? Tanya Feng Yuliu dengan heran. Tidak ada. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, merasakan aura yang berbeda, dia punya dugaan dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Pada saat ini, Xiao Fan juga melihat Yuan Yanbin, yang juga tengah menyaksikan pertempuran di dekatnya, menyadari tatapan Xiao Fan padanya, Yuan Yanbin menatapnya dengan pandangan kesal. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yuan Yanbin, si bodoh itu. Duar. Seketika, Di Tianxiao dan Gong Ze terlibat dalam konfrontasi sengit. Sangat kuat Gong Ze telah meningkat pesat. Ya, dia benar-benar berada di level yang berbeda dibandingkan dengan dulu. Kalau hanya seperti ini, pertandingan ini. Meskipun pertukaran pukulan antara Di Tianxiao dan Gong Ze memiliki momentum yang kuat, hanya itu saja, belum mencapai titik yang mengejutkan semua orang di dekatnya, bahkan leluhur Istana Ilahi Biyun pun berpikir demikian. Gong Ze dan Di Tianxiao, murid jubah hitam kedua dan pertama dari Istana Ilahi Biyun, kekuatannya harus lebih dari ini. Hehehe Gong Ze, tunjukkan kekuatanmu, kata Di Tianxiao sambil tersenyum. Kalau begitu, baiklah, Gong Ze mengangguk, auranya tiba-tiba berubah, dan dharma tubuh emas muncul di belakangnya. Akan tetapi, manifestasi tubuh emas Gong Ze berbeda dari dharma tubuh emas biasa, itu adalah dharma yang memegang busur emas. Serang, Gong Ze meraung, langsung mengeluarkan busur besar yang diperolehnya dari perjamuan Dao Body. Saat Gong Ze menarik busurnya, dharma di belakangnya perlahan menarik busur besar itu juga. Ekspresi Di Tianxiao serius, tidak berani ceroboh sedikit pun, dia segera meningkatkan auranya ke puncak. Ayo, Gong Ze, raung Di Tianxiao, momentumnya melonjak saat dia melotot ke arah Gong Ze. Serang, Gong Ze meraung. Busur emas yang besar itu tidak bisa menggunakan anak panah, ia membutuhkan kekuatan spiritualnya sendiri sebagai anak panah. Seketika, panah emas yang mengerikan bersiul ke arah Di Tianxiao. Panah emas itu tidak cepat, tetapi memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia, membuat Di Tianxiao merasa tidak dapat menghindarinya. Ayo, Di Tianxiao meraung, melepaskan aura secara maksimal. Dan meninju panah emas. Duar. Gelombang kejut aura yang mengerikan langsung menghancurkan arena, dan bahkan penghalang hampir hancur. Fiuh, dia tidak mati, kan? Gong Ze menghembuskan napas, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Meskipun dia hanya menembakkan satu anak panah, itu menguras banyak energi Gong Ze. Mati, bagaimana bisa semudah itu? Pada saat ini, asap berangsur-angsur menghilang, perlahan menampakkan sosok Di Tianxiao. Sekarang, pakaian Di Tianxiao compang-camping, tubuhnya penuh luka, dan auranya menurun drastis. Ini sangat kuat, dia benar-benar bisa melukai Di Tianxiao sampai sejauh itu. Terlalu menakutkan Gong Ze, terlalu menakutkan. Hasil pertandingan ini apa jadinya? Melihat Di Tianxiao penuh luka, namun masih mampu menahan serangan Gong Ze, semua orang di dekatnya sangat terkejut. Bahkan Xiao Fan pun tak terkecuali, juga menampakkan ekspresi terkejut. Kuat sekali, gumam Xiao Fan. Baik Di Tianxiao maupun Gong Ze sama-sama luar biasa kuat. Jika dia tidak menggunakan semua tekniknya, dia tidak akan menjadi tandingan mereka saat ini. Kalau dia yang melakukannya, dia tidak akan bisa menangkis panah Gong Ze tadi. Namun Di Tianxiao, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan kuat menahan panah Gong Ze.
Seperti yang diharapkan darimu, Gongze tersenyum. Hehehe, berjuang lagi, Gongze, Di Tianxiao mencibir. Dia menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan auranya secara paksa ke puncak. Hehehe, baiklah, kalau begitu kamu akan menerima satu anak panah lagi dariku. Tidak, satu anak panah tidak cukup, bagaimana dengan 3 anak panah? Gongze tersenyum, niat membunuh yang serius tampak di wajahnya. Mendengar hal itu, semua orang di dekatnya sangat terkejut. Apa aku salah dengar tadi? Apa yang Gongze katakan? Kurasa aku juga salah dengar. 3 anak panah. Apa dia bilang 3 anak panah? Dia akan menembakkan 3 anak panah sekuat sebelumnya. Ekspresi semua orang di dekatnya berubah drastis. Hehehe, Gongze, jangan membuang waktu. Kalau kamu mampu, tembak saja. Di Tianxiao mencibir, sosoknya lenyap bagai hantu, muncul di hadapan Gongze dalam sekejap mata. Melihat Di Tianxian mengambil inisiatif, para penonton di dekatnya tiba-tiba mengerti. Benar sekali, sekuat apapun Gongze, jika dia tidak bisa menarik busurnya, semuanya akan sia-sia. Gongze memang kuat, tapi kalau dia tidak sempat menarik busurnya, dia tidak bisa menembakkan anak panah. Kemungkinan besar Di Tianxiao tidak akan menunggu Gongze untuk menembakkan anak panahnya. Para penonton di dekatnya berdiskusi dengan bersemangat, merasa bahwa Gongze masih terlalu muda, dan kekuatannya masih terlalu jauh tertinggal dari Di Tianxiao. Namun pada saat ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Duar, duar, duar. Di Tianxiao dan Gongze bertarung dengan sengit, namun Dharma emas Gongze tetap tidak bergerak, sebaliknya, ia berada di tempat semula, sambil menarik busur emas di tangannya. Mungkinkah Dharma juga bisa menembakkan panah sendiri? Tidak sederhana. Ini apakah ada yang mengerti ini? Kali ini, bukan hanya orang-orang yang berada di dekatnya, tetapi bahkan Di Tianxiao sendiri berkeringat dingin. Hehe, Di Tianxiao, terimalah satu anak panah lagi dariku. Gongze mencibir, sosoknya langsung menghilang, mundur di belakang Dharma idolnya. Tidak bagus. Di Tianxiao sangat khawatir, tetapi pada saat dia bereaksi, anak panah dari Dharma tubuh emas Gongze sudah melesat ke arahnya. Sialan, ekspresi Di Tianxiao berubah drastis, dia hanya bisa menahan panah itu dengan kuat. Duar, 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 duar. Aura yang mengerikan bergetar. Sesaat kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh penuh luka, darah menetes dari mulutnya, muncul dari asap. Di Tianxiao, terluka parah. Astaga, tidak disangka anak panah yang ditembakkan oleh Dharma tubuh emas akan memiliki kekuatan seperti itu. Para penonton di dekatnya sangat terkejut. Tak seorang pun menyangka Di Tianxiao akan terluka parah. Gongze, mati. Tiba-tiba, Di Tianxiao meraung, terlambat, Di Tianxiao. Pada saat ini, cahaya keemasan lain menyambar. Gongze sendiri menarik busurnya, bermaksud untuk menembakkan anak panah lainnya. Panah sebelumnya ditembakkan oleh Dharma. Saat Dharma menembak, Gongze sudah mulai memadatkan panah untuk putaran berikutnya. Karena Gongze tahu betul bahwa 2 anak panah saja tidak akan cukup untuk mengalahkan Di Tianxiao. Di Tianxiao memuntahkan seteguk besar darah, tidak menyangka Gongze sudah merencanakan sejauh ini. Terima satu anak panah lagi dariku. Gongze meraung, panah emas melesat ke arah Di Tianxiao. Arg, raungan yang menggetarkan langit bergema, dan pada saat berikutnya, seluruh penghalang arena hancur, dan para penonton di dekatnya merasakan tekanan yang menyesakkan. Sangat kuat, terlalu kuat. Apakah ini kekuatan Gongze? Dia terlalu kuat. Seberapa kuat dia sebenarnya? Hancurnya penghalang itu saja dan aura yang dirasakan oleh kerumunan di dekatnya sudah tak tertahankan bagi mereka. Tidak terbayangkan betapa mengerikannya serangan yang baru saja dialami Di Tianxiao. Penghalang arena hancur, lalu langsung pulih seperti sebelumnya. Akan tetapi, semua orang, termasuk leluhur Istana Ilahi Biyun, tercengang oleh panah Gongze. Kuat sekali, apakah dia sudah tumbuh sampai sejauh ini? Gumam kepala Istana Ilahi Biyun. Sangat kuat,
Siapa sangka pertumbuhan Gongze akan begitu menakjubkan. Ya, jika kita berbicara tentang potensi, tidak ada seorang pun di seluruh istana ilahi Biyun yang dapat menandingi Gongze. Di dekatnya, beberapa tetua agung berbicara satu demi satu, tidak menyembunyikan pujian mereka terhadap Gongze. Tentu saja, pernyataan ini membuat tetua yang mendukung Di Tianxiao merasa tidak puas, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, suara batuk darah datang dari dalam asap yang berputar-putar. Ketika asap menghilang, orang banyak melihat tubuh Di Tianxiao yang penuh luka. Kamu memang sangat kuat, Gongze berkata dengan suara berat. Energi spiritual internalnya hampir habis, hehehe, seharusnya itu yang kukatakan padamu, kan? Gongze, kamu memang sangat kuat. Di Tianxiao menghela napas dan berkata sambil mencibir. Di Tianxiao, bersiaplah untuk menahan panah lain dariku, kata Gongze dengan ekspresi serius dan suara berat. Hehehe, ayolah, tidak peduli berapa banyak anak panah yang datang, aku bisa menahannya semua. Di Tianxiao menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Seketika, di bawah tatapan kaget para penonton, Gongze sekali lagi menarik busurnya, bersiap melepaskan anak panah yang mengerikan. Melihat ini, embusan aura dingin terdengar di mana-mana. Di Tianxiao ini, dia tidak akan mati, kan? Mungkin tidak, lagi pula, leluhur masih di sini. Benar leluhur masih di sini. Kerumunan di dekatnya berdiskusi dengan penuh semangat, semua orang dapat melihat bahwa Di Tianxiao telah berada di ujung tanduk dan sama sekali tidak dapat menahan panah keempat Gongze. Dan pada saat ini, tiba-tiba, Gongze memuntahkan seteguk darah, berlutut dengan satu lutut, dan anak panah di tangannya lenyap. Ini apa yang terjadi? Apa ini karena serangan balik? Apa Gongze juga sudah mencapai batasnya? Tidak, kan? Seharusnya tidak. Melihat kejadian itu, orang banyak yang ada di sekitar menjadi sangat khawatir, bahkan pupil mata leluhur istana ilahi Biyun pun mengerut, tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Benar saja, gumam Xiao Fan sambil menatap Yuan Yanbin yang tak jauh darinya. Hehehe, hahaha, Gongze, kamu kalah. Saat itu, Di Tianxiao di arena berdiri dengan aura yang tangguh. Meskipun Di Tianxiao penuh luka dan cederanya jauh lebih parah daripada Gongze, senyumnya penuh percaya diri. Apa yang kamu lakukan padaku? Gongze menggertakkan giginya, darah vitalnya mengalir tak terkendali di dalam dirinya. Hehehe, aku tidak melakukan apa-apa, hanya menggunakan trik kecil untuk mengalahkanmu. Di Tianxiao berkata dengan dingin. Trik kecil macam apa ini? Gongze menggertakkan giginya, bukan hanya Gongze saja yang bingung. Tetapi orang lain di dekatnya juga sama bingungnya. Teknik rahasia macam apa ini? Kamu tahu, kata kepala istana ilahi Biyun dengan suara berat. Tidak jelas, belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku belum pernah melihat teknik rahasia seperti itu. Sangat mengerikan. Fondasi Gongze tampaknya seperti rumput liar tanpa akar. Beberapa tetua agung memiliki ekspresi serius, tidak seorang pun dari mereka menduga Di Tianxiao akan menggunakan gerakan yang begitu berbahaya. Hehehe, trik kecil apa ini? Hanya teknik rahasia kecil, Di Tianxiao mencibir dingin. Teknik rahasia, mungkinkah? Tiba-tiba, Gongze menatap Yuan Yanbin di bawah arena. Kamu ini ada hubungannya denganmu. Merasakan tatapan Gongze, Yuan Yanbin tetap diam. Melihat hal itu, orang banyak di dekatnya tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, setelah Yuan Yanbin meminum teh bodi, ia memperoleh teknik rahasia. Hasil saat ini tidak diragukan lagi adalah Yuan Yanbin menyerahkan teknik rahasia kepada Di Tianxiao. Selama pertarungan mereka, Di Tianxiao diam-diam menggunakan teknik rahasia untuk melukai Gongze dengan parah. Yuan Yanbin, kenapa kamu menyakitiku? Gongze menggertakkan giginya, melotot tajam ke arah Yuan Yanbin. Ini bukan urusanku, aku tidak tahu dia mempelajari teknik rahasia untuk menghadapimu. Yuan Yanbin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini,
Fondasi Gongze sedang gelisah, dan esensi darah di tubuhnya tidak stabil, membuatnya mustahil untuk menarik busur emas. Hehehe Gongze, kalau kamu kalah, ya kalah. Bersiaplah untuk menerima kegagalanmu. Di Tianxiao berkata dengan dingin, sambil melangkah mendekati Gongze. Gongze sangat marah, dia masih ingin memaksakan diri untuk menarik busur, tetapi dia memuntahkan seteguk darah tua. Dalam sekejap mata, Di Tianxiao telah mencapai depan Gongze. Duar, duar, duar. Kini, Gongze tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan dengan mudah dikalahkan oleh Di Tianxiao yang babak belur. Gongze, tanpa busur ini, kamu akan menjadi cacat. Di Tianxiao berkata dengan dingin, sambil membungkuk untuk mengambil busur emas Gongze. Kamu sungguh hina. Gongze menggertakkan giginya karena marah. Hehehe hina. Menang tetap saja menang. Di Tianxiao mencibir dingin. Dia berencana untuk menyiksa Gongze sedikit lagi. Namun pada saat ini, beberapa tetua agung muncul di arena, menghentikan Di Tianxiao. Dengan campur tangan beberapa tetua agung, hasil pertandingan ini tidak diragukan lagi telah diputuskan. Di Tianxiao menang. Cukup, berhenti. Gongze, kamu baik-baik saja. Fondasinya menghilang, wajah beberapa tetua agung berubah drastis, dan mereka buru-buru membantu Gongze menstabilkan luka-lukanya. Di Tianxiao mencibir, sambil memegang busur emas milik Gongze di tangannya, berniat mencontoh Xiao Fan dan mengambil busur emas milik Gongze sebagai rampasan perangnya. Namun, saat berikutnya, busur emas menghilang dari tangan Di Tianxiao dan muncul di tangan Gongze. Kamu. Melihat ini, Di Tianxiao terkejut. Lupakan saja, membiarkan busur tak berguna ini menemanimu sepertinya tidak buruk, kata Di Tianxiao acuh tak acuh. Setelah itu, beberapa tetua agung membawa Gongze keluar arena dan segera memeriksa cedera Gongze, bahkan leluhur dari Istana Ilahi Biyun datang ke sisi Gongze dan memeriksanya secara pribadi. Penonton di sekitarnya menyadari betul bahwa Di Tianxiao tidak diragukan lagi telah memenangkan pertandingan ini, dan tempat pertama di antara Istana Ilahi Biyun murid jubah hitam masih menjadi milik Di Tianxiao. Baiklah, ayo pergi. Xiao Fan menghela napas, sambil menatap Feng Yuliu di sampingnya. Feng Yuliu mengangguk, berniat pergi bersama Xiao Fan. Pada saat ini, Di Tianxiao di arena tiba-tiba berbicara. Hehehe berhenti, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Mendengar ini, Xiao Fan tertegun, dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Seketika, Xiao Fan mendapat firasat buruk di hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Xiao Fan dengan suara berat. Hehehe, Bu Fan, ayo, lawan aku. Di Tianxiao tersenyum tipis. Kenapa? Tanya Xiao Fan dengan suara berat. Tatapannya melirik ke arah Yuan Yanbin yang tak jauh dari sana. Baru saja dipercaya oleh orang lain. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Di Tianxiao memberi isyarat kepada Xiao Fan. Melihat ini, murid penonton di sekitarnya semuanya sangat terkejut. Dan setelah apa yang baru saja terjadi, semua orang menebak alasannya. Mungkin syarat agar Yuan Yanbin memberikan teknik rahasia kepada Di Tianxiao adalah agar Di Tianxiao membantu mengalahkan Xiao Fan, tidak seharusnya bukan mengalahkan, melainkan membunuh. Bukankah Di Tianxiao perlu istirahat? Dia mungkin percaya diri. Itu benar, dia adalah murid jubah hitam peringkat pertama. Tapi apakah Bu Fan akan menerima tantangannya? Para murid yang menyaksikan semuanya sangat terkejut. Pandangan mereka tertuju pada Xiao Fan. Bu Fan, abaikan dia, ayo pergi, bisik Feng Yuliu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Menurut aturan Istana Ilahi Biyun, Xiao Fan bisa menolak. Lagi pula, Xiao Fan sekarang juga merupakan murid jubah hitam. Hehe bertarung. Baiklah, aku juga ingin melawanmu. Xiao Fan mencibir. Bu Fan, kamu jangan khawatir, Yuliu. Dengan kepala istana dan mereka di sini, aku akan baik-baik saja. Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Mendengar Xiao Fan mengatakan ini, Feng Yuliu merasa sedikit lega. Kalau begitu kamu berhati-hatilah.
Jangan khawatir. Xiao Fan tersenyum dan mengangguk, lalu segera melompat ke arena. Melihat Xiao Fan menaiki arena dengan begitu tegas, para penonton di sekitarnya sangat terkejut. Berani juga kamu, kata Di Tianxiao sambil tersenyum, menurut aturan, aku boleh istirahat 1 jam. Kamu tidak akan bilang aku hina, kan? Semuanya sesuai dengan aturan Istana Ilahi Biyun, kata Xiao Fan dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, Di Tianxiao mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan memakannya. Meskipun 1 jam itu singkat, itu cukup bagi Di Tianxiao untuk memulihkan sebagian besar energinya. Di Tianxiao memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri, yakin ia dapat menang dengan mudah. Melihat Xiao Fan hendak bertarung dengan Di Tianxiao, Gongze yang berada di bawah arena menunjukkan ekspresi enggan. Gongze, kembalilah dan pulihkan dirimu, ucap Tetua Agung dengan suara berat, menghentikan sementara hilangnya fondasi Gongze, namun itu masih jauh dari kesembuhan total. Tidak, aku ingin melihat akhir pertandingan mereka. Gongze menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Ini baiklah. Setelah ragu sejenak, Tetua Agung di sampingnya tidak menghentikannya. Di bawah arena, Yuan Yanbin menunjukkan ekspresi haus darah. Memang tantangan Di Tianxiao kepada Xiao Fan adalah karena dia. Syarat Yuan Yanbin untuk memberikan Di Tianxiao teknik rahasia adalah setelah Di Tianxiao mengalahkan Gongze, dia akan membantunya melenyapkan Xiao Fan. Kematianmu sudah dekat, kata Yuan Yanbin dingin, menatap Xiao Fan dengan mata haus darah. Hahaha lagi, Yuan Yanbin, kamu benar-benar menarik. Aku bahkan tidak ingat berapa kali kamu mengatakan hal seperti itu, kata Xiao Fan dingin. Hehe, kamu hanya bisa keras kepala untuk sementara waktu, Bu Fan, Yuan Yanbin berkata dengan dingin, kali ini tidak terprovokasi oleh Xiao Fan. Tak lama kemudian, 1 jam berlalu. Baiklah, Bu Fan, kita bisa mulai, kata Di Tianxiao sambil tersenyum. Hahaha, apa kamu tidak akan istirahat lebih lama? Xiao Fan mencibir. Tidak, mengalahkanmu itu mudah, tidak perlu istirahat, kata Di Tianxiao acuh tak acuh. Hahaha, percaya diri itu bagus, aku suka rasa percaya dirimu, Xiao Fan mencibir. Kamu tidak pantas mengatakan itu. Ayo, kamu duluan saja, anggap saja, ini belas kasihan dariku, Di Tianxiao berkata perlahan, lagi pula, kalau aku bergerak, kamu akan langsung kalah. Xiao Fan, kamu benar-benar sombong. Xiao Fan melengkungkan bibirnya, sambil mencibir, seperti yang kamu inginkan. Saat berikutnya, Xiao Fan menyerbu ke depan Di Tianxiao dan melepaskan pukulan berkekuatan penuh. Duar, duar, pukulan ini mengguncang seluruh arena. Namun, Di Tianxiao menggunakan pukulan yang sama untuk menetralkan kekuatan serangan Xiao Fan. Hehehe, lumayan. Tapi sayangnya masih belum cukup untuk mengalahkanku, kata Di Tianxiao sambil tertawa dingin. Duar. Seketika, Di Tianxiao melancarkan pukulan lain dengan tangannya yang lain, langsung memaksa Xiao Fan mundur. Ekspresi Xiao Fan tampak serius saat dia mundur beberapa ratus kaki. Dalam pertukaran singkat tadi, Di Tianxiao tidak diragukan lagi berada di posisi yang lebih unggul. Hehehe, apa hanya segini kekuatanmu? Kalau begitu, kamu terlalu lemah, jauh dari lawanku, kata Di Tianxiao sambil tertawa sinis, jangan sombong dulu. Xiao Fan menghembuskan napas, berbicara dengan suara yang dalam. Kalau begitu, serang aku. Di Tianxiao memperlihatkan ekspresi main-main. Mati. Xiao Fan meraung, menyerang dengan ganas ke arah Di Tianxiao. Duar, duar, duar. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Namun Xiao Fan masih tidak mampu melukai Di Tianxiao sedikit pun. Sebaliknya, meskipun Di Tianxiao tidak berada pada puncaknya saat ini, ia masih dapat menekan Xiao Fan sepenuhnya. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Di Tianxiao. Ya, Bu Fan sama sekali tidak sepadan. Apa yang bisa dilakukan? Itu Di Tianxiao. Kamu benar, itu sudah bisa diduga. Para penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, terkejut sekaligus merasa itu wajar saja. Bagaimanapun,
Tidak peduli seberapa besar bakat, dia tetap saja berada di ranah Shenhou. Jika kedua belah pihak bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, maka tanpa diragukan lagi, Xiao Fan pasti bisa mengalahkan Di Tianxiao. Tapi sekarang, masih terlalu dini bagi Xiao Fan untuk mengalahkan Di Tianxiao. Di bawah arena, melihat Xiao Fan dikalahkan oleh Di Tianxiao, Yuan Yanbin menampakkan senyum haus darah. Pertarungan yang bagus, bunuh dia, bunuh dia. Yuan Yanbin mencibir dengan ganas, meskipun dia bukan lagi murid jubah hitam, perilaku seperti itu benar-benar merendahkan, tentu saja, karena kekuatan Yuan Yanbin, tidak ada seorang pun di dekatnya yang berani mengatakan apapun. Akan tetapi, orang-orang di sekitar tidak menyadari bahwa saat Xiao Fan dan Di Tianxiao bertarung, dengan kehadiran kepala istana dan leluhur, bagaimana mungkin Di Tianxiao bisa membunuh Xiao Fan? Tanpa mereka sadari, salah satu perjanjian antara Di Tianxiao dan Yuan Yanbin adalah agar Di Tianxiao terlebih dahulu menggunakan teknik rahasia untuk melumpuhkan fondasi Xiao Fan, untuk mencegah orang luar memengaruhi pertandingan. Oleh karena itu, di mata Yuan Yanbin, setelah pertandingan ini, Xiao Fan tidak akan lebih dari sekadar orang cacat. Duar, 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 duar. Hahaha nak, pukul lebih keras, biarkan aku merasakan lebih banyak kegembiraan, Di Tianxiao meraung dengan ganas. Selama waktu ini, Di Tianxiao telah menggunakan teknik rahasia mengumpulkan aura yang cukup untuk mengaktifkan tanda kutukan kapan saja. Tanpa dia sadari, teknik rahasia itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Fan. Nak, orang ini agak merepotkan. Bagaimana caramu menghadapinya? Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Merepotkan Xiao Fan menyampaikan pikirannya, dengan berbagai teknik dan metode kultivasi yang tidak dapat digunakan, memang sangat sulit untuk menghadapi Di Tianxiao. Jika tidak mampu, menyerah saja, menyerah. Kamu meremehkanku sebegitunya. Lalu kenapa kamu buang-buang waktu melawannya? Lagi pula kamu kan bisa mengalahkannya. Diagram bintang dan Xiao Fan mulai berdebat, padahal, diagram bintang tahu betul bahwa jika Xiao Fan bisa menggunakan berbagai metodenya, Di Tianxiao sama sekali tidak akan berdaya melawannya. Mengesampingkan hal lainnya, hanya menggunakan tubuh Hongmeng untuk menekan Di Tianxiao akan membuat lawan tidak berdaya. Ayo coba gerakan ini. Xiao Fan menghela napas dan mengeluarkan pedang kuno dari cincin penyimpanannya. Pedang Kong Xingjin, hahaha, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan itu? Di Tianxiao mencibir ketika melihat Xiao Fan mengalahkan pedang kuno. Aku tidak yakin apakah aku bisa, tapi aku bisa mencoba, kata Xiao Fan acuh tak acuh, sambil melambaikan pedang kuno di tangannya. Duar, duar. Aura yang mengerikan bergetar, dan kekuatan aneh menyebar ke seluruh arena. Seketika, Di Tianxiao merasa kedinginan. Bukan hanya Di Tianxiao, tetapi orang-orang di sekitar juga merasakan jantung berdebar aura. Ini apa yang terjadi? Apa kamu merasakannya? Pedang kuno sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Aku juga merasakannya, jantungku berdebar kencang. Seperti aku bisa mati kapan saja. Aku juga para penonton di sekitarnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, dan timbul perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Feng Yuliu juga sama. Saat Xiao Fan mengeluarkan pedang kuno, area di sekitarnya tampak seperti gua es berusia 10.000 tahun. Ayo, teriak Xiao Fan dingin, sambil menyerbu ke arah Di Tianxiao dengan aura yang ganas. Seketika, Xiao Fan menebas dengan pedangnya. Kali ini, Di Tianxiao tak berani gegabah, ia pun mengeluarkan artefak spiritual miliknya, sebuah pedang panjang berwarna emas. Akan tetapi, begitu pedang panjang emas di tangan Di Tianxiao bertabrakan dengan pedang kuno, retakan langsung muncul. Ada apa? Melihat retakan muncul di artefak spiritual, ekspresi Di Tianxiao berubah drastis. Mati. Xiao Fan meraung, melanjutkan serangannya yang menggila. Setiap kali pedang dihantam, artefak spiritual di tangan Di Tianxiao hancur berkeping-keping. Sialan, wajah Di Tianxiao pucat pasi.
Dia langsung mengeluarkan artefak spiritual baru untuk melawan Xiao Fan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di sekitar pun semakin tercengang. Tidak seorang pun menduga pedang kuno akan begitu kuat di tangan Xiao Fan. Pedang ini sangat kuat. Pada saat ini, leluhur Istana Ilahi Biyun, yang sedang menonton pertempuran, bergumam. Dia secara alami mengetahui asal-usul pedang kuno, tetapi dia tidak menyangka kekuatan itu akan dilepaskan di tangan Xiao Fan. Saat ia bertarung dengan Xiao Fan, Ditian Xiao menjadi semakin terkejut, karena ia jelas merasakan bahwa setiap kali ia bertabrakan dengan pedang kuno, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di dalam tubuhnya yang menghilang. Ditian Xiao tidak tahu apa kekuatan tak terlihat itu, tetapi itu tentu saja bukan hal baik untuknya. Seketika, Ditian Xiao tidak punya waktu untuk berpikir panjang, dan ia juga tidak berencana untuk terus menangkap aura Xiao Fan. Ia ingin langsung mengaktifkan segel kutukan dan menggunakan teknik rahasia untuk melumpuhkan fondasi lawan. Namun hehehe, Xiao Fan penuh dengan aura, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Ditian Xiao bingung. Dia jelas telah mengaktifkan segel kutukan, tapi dia tidak bisa melukai lawannya. Mengapa? Saat ini, pikiran Ditian Xiao dipenuhi tanda tanya. Sebelumnya ia telah melukai Gong Ze dengan parah menggunakan teknik ini. Setelah Ditian Xiao mencoba berulang kali, dia menemukan bahwa dia memang tidak dapat mengaktifkan segel kutukan. Segel kutukan memang tidak berpengaruh pada Xiao Fan. Sialan, Ditian Xiao menggertakkan giginya karena marah, tidak yakin apa yang salah. Di bawah arena, melihat Ditian Xiao gagal mengaktifkan segel kutukan, wajah Yuan Yanbin berkedut. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Potong. Xiao Fan berteriak dingin sambil menebas dengan pedangnya. Ditian Xiao terlalu lambat untuk menghindar, dan luka berdarah muncul di dadanya. Ia langsung memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ditian Xiao sangat khawatir. Potong. Xiao Fan meraung, dan tebasan pedang lainnya turun. Energi pedang yang kuat bergetar, seketika meninggalkan bekas berdarah lain di dada Ditian Xiao. Sialan, wajah Ditian Xiao pucat pasi, sama sekali tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Setiap kali dia terluka oleh Xiao Fan, lukanya tidak dapat disembuhkan. Tak lama kemudian, semua orang di dekatnya melihat petunjuk itu. Lihat, mengapa luka di dada Ditian Xiao terus berdarah. Aku tidak tahu, apakah itu metode Bu Fan. Aku tidak yakin, tapi melihat situasi saat ini, sepertinya Bu Fan lebih unggul. Di dekatnya, kepala Istana Ilahi Biyun dan beberapa tetua agung berbicara satu demi satu. Wajah Ditian Xiao pucat, merasakan sesuatu yang tak terlihat perlahan terkuras dari tubuhnya. Tetapi hal ini tidak jelas, dan dia tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, Ditian Xiao teringat legenda tentang pedang kuno, dan ekspresinya langsung berubah. Apa kamu menggunakan kutukan padaku? Semua orang tahu bahwa pedang kuno di tangan Xiao Fan disebut pedang kutukan di wilayah atas, dan siapapun yang memperoleh pedang kuno tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Namun karena sudah terlalu banyak waktu berlalu, Ditian Xiao tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Namun melihat kekuatan Xiao Fan yang ditunjukkan sekarang, dia teringat beberapa legenda tentang pedang kuno. Mati. Xiao Fan tidak membuang kata-kata lagi dan langsung menyerang Ditian Xiao. Duar, duar, duar. Pertarungan sengit antara keduanya mengejutkan semua murid di dekatnya. Dia benar-benar kuat. Gong Ze tampak terkejut, tidak dapat mempercayai semua yang ada di depannya. Gong Ze paling mengetahui kekuatan Ditian Xiao. Mereka baru saja bertarung, dan jika dia tidak secara tidak sengaja mendapatkan busur emas, dia tidak akan bisa mengancam Ditian Xiao sama sekali. Namun sekarang, Xiao Fan, tanpa busur emas di tangannya, masih dapat menekan Ditian Xiao. Meskipun Ditian Xiao terluka dan tidak mencapai kondisi puncak sebelum pertarungan, sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa kekuatan Ditian Xiao lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatannya sangat kuat. Kompetisi ini, mungkin Bu Fan akan menang. Ya ampun,
kekuatan Bu Fan ternyata sangat kuat. Kurasa itu karena pedang kuno di tangannya. Tentu saja, kekuatannya memang sangat kuat. Sekelompok murid di dekatnya, yang awalnya mengira tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini dan bahwa Di Tianxiao pasti akan menjadi pemenangnya, kini banyak di antara mereka yang berubah pikiran dan meyakini Xiao Fan akan menang. Lagi, Xiao Fan meraung, dan satu serangan pedang memotong salah satu lengan Di Tianxiao. Wajah Di Tianxiao pucat, setelah terluka parah oleh pedang kuno lawan, luka-lukanya tidak dapat pulih. Sialan, kenapa? Di Tianxiao tidak mau, dan langsung mengeluarkan sejumlah besar pil dari cincin penyimpanannya, melemparkan semuanya ke dalam mulutnya sekaligus. Xiao Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan Di Tianxiao, menyerang kapanpun ia menemukan kesempatan. Para pemilik pedang kuno sebelumnya tidak memiliki kendali atas pedang kuno, tetapi Xiao Fan berbeda. Sekarang, jiwa senjata pedang kuno yang sekarang sepenuhnya patuh pada Xiao Fan. Pada saat ini, jiwa senjata tersebut tidak menahan apapun, melepaskan semua kekuatan pedang kuno yang baru saja ditemukannya. Di Tianxiao, percuma saja, kamulah yang akan kalah, Xiao Fan berkata dengan dingin, sambil melepaskan serangan pedang lainnya. Tak lama kemudian, Di Tianxiao dipenuhi luka-luka. Jika bukan karena tubuh yang kuat, dia pasti sudah mati di bawah pedang kuno sejak lama. Mati. Xiao Fan meraung, berniat menghabisi Di Tianxiao dengan satu pedang, namun, pada saat ini drur. Pedang kuno di tangan Xiao Fan bergetar hebat, dan tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Xiao Fan terkejut. Apa yang terjadi? Xiao Fan terkejut dan langsung bertanya pada. Aku tidak yakin aku berusaha menahannya, tapi aku hampir tidak bisa menahannya lagi, kata jiwa senjata mendesak. Pada saat ini, pedang kuno di tangan Xiao Fan gelisah, sama sekali tidak terkendali. Melihat itu, semua orang di dekatnya tercengang. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Pedang itu, sepertinya Bu Fan tidak bisa mengendalikannya lagi. Memang benar-benar terlihat seperti itu. Bu Fan, wajah Feng Yuliu berubah jelek, tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Melihat Xiao Fan tak mampu mengendalikan pedang kuno, Yuan Yanbin sangat gembira. Hahaha kakak Di, cepat, bunuh dia. Mendengar ini, Di Tianxiao yang tertegun di arena, tiba-tiba tersadar. Sialan, wajah Xiao Fan menjadi pucat saat dia dengan paksa mengayunkan pedang kuno untuk menangkis pukulan Di Tianxiao. Duar, sosok Xiao Fan dengan cepat mundur. Karena kegelisahan pedang kuno, Xiao Fan tidak hanya tidak dapat melepaskan kekuatannya, tetapi juga bertindak tidak normal karenanya. Apa yang terjadi? Cepatlah dan tangani. Xiao Fan mendesak jiwa senjata. Mati. Niat membunuh Di Tianxiao melesat dan menyerang lagi ke arah Xiao Fan. Dengan kesempatan sebagus itu, Di Tianxiao sama sekali tidak akan memberi Xiao Fan kesempatan untuk bernapas. Duar, duar, duar. Di Tianxiao melancarkan pukulan demi pukulan, masing-masing memutarbalikkan kehampaan, yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan meratakan laut. Sialan, wajah Xiao Fan memucat. Tidak, aku hanya bisa menekannya secara paksa dan tertidur bersama pedang kuno. Tapi jika aku melakukan itu, pedang kuno tidak bisa dipakai setelahnya, kata jiwa senjata dengan mendesak. Meskipun jiwa senjata tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang kuno sekarang, ia masih memiliki beberapa metode. Xiao Fan ragu sejenak, lalu memerintahkan jiwa senjata untuk menekan pedang kuno dan tertidur bersamanya. Jiwa senjata tidak ragu-ragu dan segera menenangkan kegelisahan pedang kuno, dan tertidur bersama pedang kuno. Melihat pedang kuno menghentikan kegelisahannya, semua orang di dekatnya terkejut. Di Tianxiao cepat mundur, menghentikan serangannya yang panik. Di Tianxiao telah menderita kerugian besar dari pedang kuno sebelumnya. Xiao Fan menghela napas lega. Karena pedang kuno sudah tidak bisa digunakan lagi, sungguh sulit baginya untuk mengalahkan Di Tianxiao. Di Tianxiao ragu-ragu, sangat waspada terhadap pedang kuno, tetapi intuisinya yang seperti jenius mengatakan kepadanya bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menyerang. Setelah ragu sejenak,
Di Tianxiao melepaskan ratusan pukulan. Sialan, wajah Xiao Fan menjadi pucat saat dia sekali lagi terlibat pertarungan dengan Di Tianxiao. Dia punya banyak cara, tetapi sekarang dia tidak bisa menggunakannya. Melihat Xiao Fan ditekan, para penonton di sekitarnya terkejut. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Bu Fan, sepertinya kalah, kan? Kalau dipikir-pikir, seharusnya begitu. Bagaimana mungkin dia lawan Di Tianxiao? Di mata murid dari Istana Ilahi Biyun, keunggulan Xiao Fan sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan belaka. Kekuatan aslinya tidak sebaik Di Tianxiao. Bagus, bunuh dia. Yuan Yanbin sangat gembira dan berteriak keras. Pada saat ini, Yuan Yanbin tidak peduli dengan tatapan orang lain di dekatnya. Bunuh, Di Tianxiao, cepat, bunuh dia. Melihat penampilan Yuan Yanbin yang ganas dan meraung, leluhur Istana Ilahi Biyun menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan hanya leluhur Istana Ilahi Biyun saja, tetapi juga kepala Istana Ilahi Biyun dan tetua agung lainnya merasakan hal yang sama. Semuanya sangat kecewa terhadap Yuan Yanbin, tidak menyangka hatinya akan seburuk itu. Mendengar raungan Yuan Yanbin, Gong Ze menggertakkan giginya. Sebelumnya dia tidak mempunyai permusuhan dengan Yuan Yanbin, namun Yuan Yanbin memberikan Di Tianxiao teknik rahasia yang dia pahami dari Teh Bodi, dan karena inilah dia disergap oleh Di Tianxiao. Memikirkan hal ini, kemarahan dalam hati Gong Ze mencapai puncaknya. Selain membenci Di Tianxiao, ia juga sangat membenci Yuan Yanbin. Merasakan tatapan Gong Ze, Yuan Yanbin merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan menoleh untuk melihat. Melihat tatapan Gong Ze yang penuh kebencian, Yuan Yanbin awalnya merasa sedikit bersalah, namun segera menunjukkan ekspresi sombong, dengan tenang berkata, "Kakak Gong Ze, istirahatlah yang cukup dan pulihlah." Setelah berbicara, Yuan Yanbin terus menonton kompetisi di arena. Di arena duar, pedang kuno, setelah kehilangan kekuatannya, kini hanyalah senjata yang tidak bisa dihancurkan. Bagi Xiao Fan, itu tidak terlalu berguna. Hahaha nak, kamu sombong sekali, teruslah sombong. Di Tianxiao meraung dengan ganas, serangannya sangat tajam. Sialan, wajah Xiao Fan berubah pucat. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.